Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke minggu ketiga untuk materi perkuliahan e-bisnis. Di sini akan membahas mengenai rencana keberhasilan e-bisnis. Nah, di sini e-bisnis itu bukan hanya meletakkan sebuah web atau hanya web yang memungkinkan aplikasi yang telah ada. Artinya, e-bisnis ini bukan hanya soal membuat sebuah website kemudian atau bukan hanya memindahkan aplikasi yang sudah ada ke internet. Melainkan, e-bisnis ini merupakan cara bisnis menggunakan teknologi untuk yang pertama, redefine bisnis, memaksimalkan nilai pelanggan, memungkinkan bisnis dengan cara baru. Yang artinya, mendefinisikan ulang cara bisnis beroperasi, kemudian fokusnya itu kepada nilai pelanggan. Kemudian memungkinkan bisnis dengan cara yang baru ini artinya membuka cara-cara baru untuk melakukan bisnis yang lebih efisien dan inovatif. Kemudian yang kedua, teknologi ini mengubah landscape kompetitif dan saluran distribusi. Artinya mengubah persaingan antara perusahaan dan cara produk dijual kepada pelanggan. Kemudian dampak pangsa pasar memperluas jangkauan pasar. Membantu perusahaan ini memperluas atau jangkauan pasarnya atau target pasarnya. Kemudian meningkatkan kecepatan bisnis, menyederhanakan interaksi, dan meningkatkan harapan pelanggan. Secara kesimpulannya, di sini lebih cepat dan memudahkan interaksi dengan pelanggan. Kemudian membuat dan membunuh perusahaan. Membuat ini berarti menciptakan perusahaan baru, sedangkan membunuh perusahaan adalah menghancurkan perusahaan yang tidak mengikuti perkembangan teknologi. Selanjutnya ada persyaratan baru pada e-bisnis. Persyaratan baru ini dibagi menjadi dua aspek. Yang pertama dari sisi bisnis, yang kedua dari sisi sistem. Kalau dari sisi bisnis, bisnis itu harus fleksibel atau dapat beradaptasi dengan cepat, baik itu terhadap perubahan pasar maupun teknologi. Kemudian responsif, tanggap terhadap kebutuhan dan permintaan pelanggan. Kemudian cepat. Kemudian berfokus pada pelanggan, kompetitif dan inovatif, yang artinya harus selalu berinovasi baik dalam produk maupun jasa layanan terhadap pelanggannya. Kemudian kolaboratif, bisnis harus bekerja sama dengan berbagai pihak seperti mitra maupun pemasok. Dalam hal ini untuk mencapai target dari si bisnisnya tersebut. Kemudian self-service, memberikan pelanggan kemampuan untuk mengelola kebutuhan mereka sendiri melalui platform digital. Kemudian global, bisnis harus memiliki jangkauan pasar yang luas, tidak terbatas oleh lokasi geografis. Misalkan bisnisnya itu kita di Indonesia, tapi bisa menjangkau mancanegara. Kemudian persyaratan baru pada e-bisnis dilihat dari sisi sistem. Yang pertama harus mudah digunakan atau user friendly. Kemudian terintegrasi, di mana sistem harus dapat berhubungan dengan berbagai platform. Kemudian handal atau minim kesalahan atau minim bug. Kemudian kokoh, memiliki daya tahan terhadap gangguan atau serangan. Kemudian responsif, di mana sistem harus cepat dalam merespon input atau permintaan dari pengguna. Kemudian fleksibel, sistem harus mudah disesuaikan dengan kebutuhan bisnis kita. Mudah maintainable, artinya sistem itu harus mudah dikelola, diperbaiki, dan ditingkatkan tanpa mengganggu jalannya operasional si bisnis. Kemudian akurat, data yang dihasilkan dan digunakan oleh sistem harus akurat dan tepat. Kemudian terukur. Terukur ini, kinerja sistem harus dapat diukur dan dimonitor, kemudian global, mendukung operasi di berbagai lokasi dan bahasa, sehingga memungkinkan bisnis kita bersifat global. Kemudian aman dari sisi sistemnya itu harus aman, terutama dalam menjaga data pelanggan dan transaksi bisnis. Selanjutnya di sini ada ilustrasi gambar, di mana judulnya adalah A Strategic Plan Provide a Guiding Light. Yang artinya berarti rencana strategis yang menyediakan cahaya pemandu.
Di sini ada mercusuar. Kemudian di sini ada dua perahu, ada bisnis dan juga teknologi atau IT. Nah, di ilustrasi ini, mercusuar menyinari dua kapal yang mewakili aspek bisnis dan aspek teknologi. Yang artinya berarti si rencana strategis memberikan arahan dan panduan tidak hanya untuk aspek bisnis, akan tetapi juga untuk teknologi. Sehingga kedua aspek tersebut dapat berjalan atau berlayar beriringan, bergerak menuju tujuan yang sama dengan lebih terarah dan terkoordinasi karena dipandu oleh si cahaya mercusuar sehingga kedua dari aspek ini bisa mencapai target di dalam sebuah bisnis. Kemudian, selanjutnya ada planning for e-business success, berarti perencanaan untuk bisnis yang sukses. Di sini ada 8, dimulai dari begin, diagnose, develop, define, determine, design, deliver, dan discuss. Yang pertama, begin. Mulailah dengan mendapatkan dukungan manajemen eksekutif dan sponsor bisnis. Mengidentifikasi tujuan bisnis untuk menyelesaikan rencana bisnis dan inisiatif. Kemudian, selanjutnya pada tahapan begin ini adalah identifikasi tim dari individu-individu yang akan terlibat di dalamnya. Kemudian, garis besar proses perencanaan yang akan digunakan. Kemudian, mengembangkan rencana komunikasi, menguraikan bagaimana anggota organisasi tim dan akan tetap mengikuti kegiatan. Setelah itu baru diumumkan proyek kepada organisasi. Yang kedua ada mendiagnosis. Yang pertama, mendiagnosis tren dan bagaimana mereka dapat mempengaruhi organisasi atau bisnis kita. Kemudian, dokumen lingkungan saat ini dan mendiagnosis kekuatan dan bidang perbaikan. Setelah itu, mengidentifikasi para pemangku kepentingan atau stakeholder dan mendiagnosis proses dari si aktor-aktor tersebut. Mendiagnosa industri dan dampak eksternal serta nilai rantainya bagaimana. Kemudian, bisnis mendiagnosis kekuatan, kelemahan, peluang, dan juga ancaman. Yang ketiga ada develop atau pengembangan. Mengembangkan proposisi nilai serta nilai pengiriman proposisi. Mengembangkan strategi e-bisnis dan metrik untuk mengukur keberhasilan dan kemajuan dari strategi. Yang keempat ada define. Menentukan peluang tertentu serta kompetitif situasi dan menentukan prioritas. Selanjutnya ada determine, menentukan dampak ke arsitektur aplikasi bisnis, infrastruktur teknis, proses bisnis, sistem informasi proses, dan orang atau organisasi. Kemudian menentukan biaya analisis manfaat serta roadmap atau peta jalan untuk mendapatkan strategi. Mendapatkan persetujuan pada rencana bisnis untuk melanjutkan pengiriman dari rencana. Setelah dua ini baru didapatlah persetujuan. Kemudian desain. Mendesain tampilan dan nuansa yang diperlukan untuk melaksanakan strategi dan nilai proposisi. Identifikasi, navigasi, dan layar desain. Kemudian, desain perubahan yang dibutuhkan untuk aplikasi dan keamanan. Dan yang ketujuh ada deliver atau menyampaikan strategi dan desain dengan mengembangkan pengujian, pelatihan, dan pelaksanaan. Kemudian yang terakhir, mempromosikan dan memasarkan e-bisnis situs dan fungsionalitasnya di dalam fase deliver ini. Kemudian yang terakhir ada discuss. Diskusikan hasil usaha e-bisnis dengan mendapatkan umpan balik dan menganalisisnya. Baru setelah didiskusikan, kita menentukan tindakan yang perlu dilakukan. Nah, ini untuk summary atau resumenya. Di sini di mana ada 8 fase tadi ya, dimulai dari begin, kemudian diagnose, develop, define, determine, design, deliver, dan discuss. Kalau dilihat dari rangkumannya, di sini begin ini tadi obtain support atau mendapatkan dukungan, kemudian purpose tujuan, menentukan tujuannya, kemudian identifikasi timnya,
yang akan terlibat siapa saja, kemudian planning proses, merencanakan proses, kemudian communication plan, menyusun rencana komunikasinya, baru setelah itu announce atau mengumumkan. Kemudian yang kedua ada diagnos. Diagnos mendiagnosa tren, kemudian situasi terkini. Kemudian menganalisis situasi dan siapa saja pemangku kepentingan atau stakeholder. Kemudian stakeholder proses atau bisnisnya itu si stakeholdernya prosesnya bagaimana. Kemudian industri analisis, berarti analisis industri, kemudian value chain atau rantai nilai, kemudian analisis bisnis. Tahap ketiga ada develop atau mengembangkan. Yang pertama, mengembangkan proposisi nilai, kemudian mengembangkan proposisi nilai untuk pengiriman, strategi, dan juga metrik. Kemudian define ini menentukan peluangnya bagaimana, kemudian situasi kompetitifnya bagaimana juga, kemudian prioritasnya apa saja. Kemudian di sini ada tahap kelima, yaitu determine. Rangkumannya itu untuk menentukan lebih lanjut ya, determine. Yang pertama, dampak arsitektur aplikasi. Yang kedua ada dampak arsitektur teknis. Yang ketiga ada dampak dari proses bisnis. Dan yang keempat ada dampak dari sistem informasi. Yang kelima ada dampak dari orang atau organisasi. Kemudian yang keenam ada analisis manfaat atau biaya. Kemudian ada peta jalan atau roadmap. Baru masuk ke dalam tahap persetujuan atau approval. Nah, selanjutnya ada desain atau rancangan, di mana dalam tahap ini risamnya yaitu tampilan dan nuansa, kemudian navigasi atau perpindahan, kemudian screen atau layar, application atau aplikasi, dan juga security atau keamanan. Kemudian ada tahap deliver atau mengirimkan atau menyampaikan, di mana pada tahap ini yaitu mengembangkan, pengujian, pelatihan, implementasi, baru promosi. Dan yang terakhir ada fase diskusi atau pembahasan, di mana obtain feedback, yang artinya berarti mendapatkan umpan balik, kemudian menganalisa, baru menentukan tindakan. Nah, selanjutnya ada infrastruktur dasar e-bisnis. Infrastruktur e-bisnis adalah arsitektur hardware, software, konten, dan data yang digunakan untuk memberikan layanan e-bisnis untuk karyawan, pelanggan, dan juga mitra. Nah, di sini infrastrukturnya kita lihat kalau misalkan dari internet itu ada blog, sosial media, kemudian konten viral, networking atau jaringan, kemudian marketingnya, kemudian baru websitenya nih seperti apa. Ini infrastruktur dari internet. Kalau ini secara infrastruktur dari e-bisnis ya. Kemudian proses e-bisnis. Proses bisnis merupakan arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan seperangkat aktivitas. Proses juga mengacu pada cara unik di mana manajemen memilih untuk mengkoordinasikan pekerjaan. Setiap bisnis dapat dilihat sebagai sekumpulan proses bisnis. Oke. Kemudian, sistem informasi manajemen berfungsi untuk mengotomatiskan banyak tahap pada proses bisnis yang sebelumnya mungkin dilakukan secara manual. Jadi transformasi dari tradisional ke digital. Seperti pengecekan kredit klien, memperoleh tagihan, atau mengatur pesanan pengiriman barang. Nah, sistem informasi manajemen dalam e-bisnis. Sistem informasi dan manajemen dan teknologi informasi akan dapat melakukan lebih banyak lagi dalam proses bisnis. Teknologi ini akan dapat benar-benar mengubah arus informasi. Kemudian menggantikan langkah berurutan dengan tugas yang dapat dilakukan secara bersamaan dan paralel, dan menghilangkan penundaan pada pembuatan keputusan dengan teknologi online pastinya. Kemudian ada kebijakan publik. Dalam e-bisnis,
menyangkut regulasi yang mengatur jalannya e-bisnis agar dapat sesuai dengan hukum dan aturan-aturan yang berlaku pada suatu negara. Ini berarti yang melakukan regulasi dan mengatur jalannya e-bisnis adalah pemerintahan. Hal yang mungkin dihadapi berkaitan dengan kebijakan publik adalah yang pertama, bagaimana mengadaptasi mekanisme transaksi formal yang secara hukum dilindungi, yaitu misalkan tanda tangan dan saksi-saksi. Kemudian, bagaimana merepresentasikan dokumen-dokumen legal di dalam internet yang pada dasarnya merupakan file-file komputer yang mudah digandakan dan disebarluaskan tanpa seizin yang memiliki. Kemudian, bagaimana memastikan bahwa yang bersangkutan adalah benar-benar orang yang diatasnamakan dalam dokumen-dokumen legal terkait atau otentifikasi. Jadi orang yang benar-benar legal untuk mengaksesnya. Kemudian tanggal dan waktu yang mungkin berbeda antar negara dan lain sebagainya. Kemudian di sini kebijakan publik dilihat dari aspek legalitas. Yang pertama, perangkat hukum yang jelas, legalitas dan dokumen perusahaan, haki atau hak paten, kemudian pajak, kemudian transparansi dalam pelayanan, peraturan dan persyaratan. Nah, di sini untuk perlindungan konsumen. Kemudian pertukaran dan pemrosesan data bisnis secara elektronik, keamanan pertukaran data, tanda tangan digital, kekuatan pembuktian data elektronik dan penyelesaian sengketa. Nah, selanjutnya ada hal yang mempengaruhi kebijakan publik. Yang pertama, aspek hukum bisnis konvensional belum sepenuhnya dapat mengatasi permasalahan hukum dalam e-bisnis. Perlu aturan baru. Perlunya juga aturan khusus yang mengatur pengguna internet yang tanpa batas terkait yurisdiksi. Kemudian, tingkat kejahatan internet semakin meningkat dan bervariasi yang biasa disebut dengan istilah cybercrime. Kemudian, negara perlu menerapkan hukum khusus yang biasa disebut dengan istilah cyber law. Nah, hal inilah yang memunculkan atau melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan harapan dapat dijalankan dengan maksimal dan tepat guna. Hal yang inilah yang mendasari munculnya UU ITE. Kemudian, produk hukum e-bisnis di Indonesia. Regulasi dan kebijakan yang telah diatur pemerintah Indonesia terkait dengan e-bisnis dapat dilihat pada halaman berikut, aptika.kominfo.go.id. Kemudian untuk merancang sistem e-bisnis, hal yang perlu dilakukan adalah perencanaan. Hal ini terkait dengan strategi tool yang dipakai, di mana yang pertama, strategi atau tool yang dipakainya itu adalah membeli software e-bisnis siap pakai. Nah, membeli software e-bisnis siap pakai ini memiliki kelebihan, lebih simpel karena biasanya mass produk. Kemudian mudah dipelajari dan mudah diimplementasikan. Kemudian memiliki support service. Akan tetapi memiliki kelemahan di mana susah dimodifikasi dan tingkat integritas dengan software lain rendah. Yang kedua, ada membuat sendiri dengan divisi IT-nya. Kelebihannya, fleksibilitas tinggi, mudah dimodifikasi karena tim kita sendiri yang membuat. Dapat dibangun sesuai kebutuhan perusahaan, kemudian memperkecil pesaing untuk memiliki software yang serupa karena unik. Namun ini memiliki kekurangan di mana biaya yang dibutuhkan itu cukup besar, kemudian harus memiliki SDM dan divisi yang mumpuni, yang bisa membangun si software itu sendiri. Kemudian menyita waktu karena mungkin perlunya waktu untuk proses membuat si sistemnya tersebut. Bila ada perubahan bisnis, software harus dirombak. Kemudian biasanya divisi IT hanya sebagai support. Kemudian pembelian komponen atau modul dan mengintegrasikan modul-modul yang ada dan di-customize sesuai kebutuhan perusahaan. Nah, kalau seperti ini ada kelebihannya. Kelebihannya murah, diperjualbelikan secara eceran atau retail, bisa dilakukan perubahan secara cepat, tingkat skalabilitas dapat disesuaikan, durasi implementasi yang singkat, komponen siap pakai dan mudah dipahami. Namun memiliki kelemahan, kemungkinan penurunan kinerja software, perusahaan harus memiliki blueprint.
dan perlunya SDM yang bisa mengubah dan mengcustomize si software itu sendiri. Kemudian tools alternatif. Nah, tools alternatif gratis dan powerful yang dapat digunakan antara lain PrestaShop, Joomla, Virtuemart, WordPress, kemudian OpenCart, GenCart, OS Camera, Magento, dan QuickCart. Nah, kelebihan dari tools alternatif ini adalah murah dan gratis, kemudian gampang di-customize, kemudian tidak terlalu membutuhkan basic programming atau kondisional, kemudian dukungan penuh dari pengembangan dan komunitas, namun memiliki kekurangan di mana kemungkinan kemiripan sistem antar pengguna sangat besar. Karena di sini kan gratis, jadi bisa jadi antara perusahaan satu dengan perusahaan lain mirip-mirip sistemnya. Kemudian banyak sponsor. Nah, kalau misalkan perusahaannya itu membuat sendiri dengan divisi IT-nya, ini hal-hal yang diperlukan. Yang pertama adalah menentukan ide dan produk. Yang kedua, melakukan riset. Yang ketiga, mengumpulkan konten. Yang keempat, membeli nama domain. Kemudian, membeli server hosting. Mendesain web dan programmingnya tentunya. Baru mempromosikan website tersebut. Nah, berikut untuk detail dari pembuatan sendiri software dengan divisi IT. Yang pertama, tentukan ide dan produk. Buat daftar hal apa saja yang disukai, kemudian sortir daftar tersebut, pilih yang paling disukai. Tentukan bahasa yang akan digunakan dalam bisnis online tersebut. Lakukan riset produk yang akan dijual sesuai dengan topik bisnis yang telah ditentukan sebelumnya, lebih spesifik dan lebih baik. Kemudian melakukan riset pasar. Kapan memulainya, modal dan kemungkinan hasil yang didapatnya bagaimana, siapa calon pelanggan, siapa calon pesaing, masalah yang mungkin akan dihadapi, dan bagaimana cara menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian mengumpulkan konten. Buatlah konten yang asli atau original dan menarik. Buatlah konten bermanfaat dan kaya akan informasi, serta jadilah diri sendiri atau be yourself dan kreatif. Jangan bertele-tele, kemudian libatkan pengguna. Gunakan bahasa manusia atau tata bahasa yang baik. Nah, kemudian update website secara berkala, di mana Google berkata, kami ingin sekali mendengar tentang situs Anda yang diperbaharui setiap minggu. Kemudian yang keempat adalah membeli nama domain. Pilih nama yang sesuai, fitur-fitur yang sesuai, simple dan mudah diingat. Gunakanlah CLD yang sesuai. Hindari penggunaan angka dan tanda hubung. Jangan menggunakan nama domain yang berbau sara. Selanjutnya ada beli atau tentukan server hosting. Beberapa pertimbangan sebelum membeli hosting antara lain space, kemudian sistem operasinya, web servernya, engine script, database engine, hosting manager, bandwidth-nya berapa, lokasi servernya di mana, domain atau subdomainnya. Kemudian yang keenam ada web design dan programming. Yang pertama, buat logical user flow. Kemudian informasi penting bisnis, informasi kontak dan navigasi yang mudah. Hal yang perlu diperhatikan selanjutnya adalah keamanan integrasi dengan sosial media, mendukung mobile application. Kemudian ini tanya jawab seputar bisnisnya. Kemudian hosting yang baik, dan jangan terlalu banyak fitur yang tidak perlu. Kemudian yang terakhir ada mempromosikan website. Yang pertama bisa melalui web forum. Kemudian yang kedua bisa menggunakan media video seperti YouTube. Yang kemudian bisa tukar link, kemudian bisa juga membuat newsletter feed atau RSS feed, kemudian bisa melalui kartu nama, dan juga SEO di Google atau search engine lainnya seperti Yahoo, Bing, dan lain-lain. Kemudian memanfaatkan situs jejaring sosial media. Kemudian yang terakhir juga bisa membuat backlink. Nah, untuk pertemuan 3 ini saya cukupkan materinya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.